Alhamdulillah, tepat pagi ini, Andrew Jung gabung di sesi latihan, langsung pamer skill kelas Eropa dan cetak gol di latih tanding di lapangan pendamping Stadion GBLA. Jadi harapanku, usai pernyataannya begitu membuat Bobotoh bahagia. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Hahaha, Jakmania Persija jelas auto iri dan menangis kejang melihat ini. Pemain asing baru Persib berinisial FP akhirnya resmi juara level internasional. Sampai dapatkan hal ini, penasaran? Simak video sampai selesai. Manajemen dan Bojan Hodak sepakat pencoretan pemain asing di tengah kompetisi. Siapkan kontrak baru untuk Diego Lainez untuk menggantikan peran William Barros dan Ramon Tangke jika keduanya terus bermain buruk. Jadi dua tuntutanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran kan? Tonton video sampai kelar. Nah, ini baru super mantap Marco Top. Satu pemain muda binaan Persib siap tampil debut lawan Persebaya. Dan buat pengakuan jujur ini, wah, kira-kira siapa dia? Temukan jawabannya di sini. Nama Persib Bandung sampai menggema di Belanda gara-gara pemain ini. Bahkan Bobotoh mungkin baru pertama kali mendengarnya. Semuanya terbongkar dari sosok pemain berinisial ER. Kok bisa? Simak fakta lengkapnya di sini. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku Bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Alhamdulillah, tepat pagi ini, Andrew Jung gabung di sesi latihan, langsung pamer skill kelas Eropa dan cetak gol di latih tanding di lapangan pendamping Stadion GBLA. Jadi harapanku, usai pernyataannya begitu membuat Bobotoh bahagia. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Kabar gembira datang untuk para Bobotoh. Persib Bandung akhirnya resmi kedatangan striker asing anyarnya, Andrew Jung. Penyerang berdarah Prancis Korea Selatan itu sudah mendarat di Kota Kembang dan langsung tancap gas mengikuti sesi latihan pagi bersama skuad Maung Bandung Senin 8 September 2025. Kehadiran Andrew menjadi suntikan semangat baru bagi tim yang tengah bersiap melanjutkan kompetisi Liga 1 musim ini. Dalam latihan perdananya, Andrew tampak antusias, aktif berbaur, dan langsung menunjukkan semangat tinggi bersama rekan-rekan barunya. Menariknya, di hadapan awak media, Andrew langsung menyapa para pendukung setiap Persib, Bobotoh dengan penuh antusias. Halo Bobotoh, very happy to be here. Let's go Bandung, let's go Persib. Ujar Andrew dengan senyum lebar yang langsung mencuri perhatian. Sebelumnya, manajemen Persib telah mengumumkan secara resmi perekrutan Andrew Jung sebagai bagian dari strategi penguatan lini depan. Dengan postur menjulang dan pengalaman berkarir di sejumlah klub Eropa dan Asia, ekspektasi terhadap Andrew tentu tidak main-main. Ia diharapkan mampu menambah daya dobrak Persib di sisa kompetisi musim ini. Sang pelatih Bojan Hodak juga menyambut positif kedatangan amunisi barunya itu. Menurutnya, Andrew adalah pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim saat ini. Kini, satu pertanyaan besar pun muncul di benak para Bobotoh. Akankah Andrew Jung langsung memberikan dampak instan bagi Maung Bandung? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah menurutmu Andrew bisa menjadi solusi lini depan Persib musim ini? Hahaha, Jakmania Persija jelas auto iri dan menangis kejang melihat ini. Pemain asing baru Persib berinisial FP akhirnya resmi juara level internasional. Sampai dapatkan hal ini, penasaran? Simak video sampai selesai.
Bek andalan Persib Bandung, Frans Putros, menorehkan prestasi manis bersama timnas Irak di ajang Kings Cup 2025 yang digelar di Thailand. Meski hanya turnamen tidak resmi, kemenangan ini jelas menjadi suntikan moral bagi sang pemain jelang kembali membela Maung Bandung. Putros menjadi bagian dari skuad Irak yang sukses menaklukkan tuan rumah Thailand dengan skor tipis 1-0 di partai final yang berlangsung di Kanchanaburi Province Stadium Minggu malam 7 September 2025. Gol semata wayan Irak dicetak oleh Mohanad Ali pada menit ke-75, disaksikan lebih dari 13.000 penonton yang memadati stadion. Berdasarkan laporan dari laman Soccerway, Frans Putros masuk di babak kedua menggantikan Sherko Karem pada menit ke-61. Namun sayangnya, ia tidak bisa menuntaskan pertandingan karena harus keluar lapangan usai menerima kartu kuning kedua alias kartu merah tidak langsung di menit ke-76 dari wasit asal Malaysia, Nazmi Nasaruddin. Drama belum usai di situ. Irak harus menyelesaikan laga hanya dengan 9 pemain karena Mohanad Ali, sang pencetak gol, juga mendapatkan kartu merah di menit-menit akhir pertandingan. Meski begitu, keberhasilan timnas Irak menjuarai Kings Cup ini tetap terasa istimewa. Ini menjadi gelar kedua Irak di turnamen ini setelah sebelumnya menang pada edisi 2023 juga melawan Thailand di final yang saat itu ditentukan lewat adu penalti. Bagi Frans Putros, gelar ini jelas menambah semangat jelang kembali membela Persib di kompetisi domestik. Meski Kings Cup bukan turnamen resmi FIFA, keberhasilannya membawa Irak juara tetap menjadi modal positif bagi bek berusia 32 tahun tersebut. Bagaimana pendapat Boboto soal performa Putros di ajang ini? Apakah pengalaman internasional ini akan membuatnya makin tangguh saat kembali berseragam Persib? Yuk tulis komentarmu di bawah. Manajemen dan Bojan Hodak sepakat pencoretan pemain asing di tengah kompetisi. Siapkan kontrak baru untuk Diego Lainez untuk menggantikan peran William Barros dan Ramon Tanque jika keduanya terus bermain buruk. Jadi dua tuntutanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran kan? Tonton video sampai kelar. Persib Bandung sedang menghadapi tekanan besar untuk memperbaiki performa lini serang mereka di tengah inkonsistensi penampilan William Barros dan Ramon Tanque musim ini. Di tengah situasi tersebut, nama Diego Lainez muncul sebagai kandidat utama yang layak diperhitungkan untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Statistik terbaru musim 2024 sampai 2025 menunjukkan mengapa Lainez menjadi pilihan yang sangat potensial. Diego Lainez tampil impresif di Liga Spanyol musim ini dengan torehan 6 gol dan 9 assist dalam 24 pertandingan. Angka ini jelas jauh lebih produktif dibandingkan kontribusi William Barros dan Ramon Tanque yang sejauh ini hanya mencatat total 3 gol dan 2 assist dalam 20 laga di Liga Indonesia. Dari segi kreativitas, Lainez juga unggul dengan rata-rata 2,1 key passes per pertandingan, menunjukkan kemampuannya untuk membuka ruang dan menciptakan peluang bagi rekan setim. Sementara itu, Barros dan Tanque masing-masing hanya mampu menghasilkan 0,8 dan 1,0 key passes per laga, menunjukkan kelemahan dalam distribusi bola dan pengoperan kunci di lini depan Persib Bandung. Keunggulan Lainez tidak hanya pada produktivitas dan kreativitas, tetapi juga pada kemampuan dribbling yang mematikan. Dengan rata-rata 3,4 dribble sukses per pertandingan dan tingkat keberhasilan mencapai 75%, Lainez mampu melewati lawan dengan mudah dan memberikan ancaman nyata di sayap. Sebaliknya, Barros dan Tanque hanya mencatatkan 1,2 dan 1,5 dribble sukses per laga yang menunjukkan minimnya penetrasi di lini serang Persib Bandung musim ini. Selain keunggulan statistik individu, Lainez juga dikenal memiliki fleksibilitas posisi. Ia dapat bermain efektif di berbagai posisi sayap maupun sebagai playmaker, memberikan pelatih Persib lebih banyak opsi taktis untuk mengembangkan strategi serangan. Kondisi ini sangat berbeda dengan Barros dan Tanque yang cenderung bermain stagnan sebagai striker murni, sehingga sulit untuk diandalkan dalam variasi pola serangan.
Secara keseluruhan, kehadiran Diego Lainez diyakini dapat memberikan pengaruh positif yang signifikan bagi permainan Persib Bandung. Kecepatan, visi bermain, dan kreativitasnya di lini depan akan mempercepat transisi serangan serta menambah dinamika permainan Maung Bandung yang selama ini menjadi masalah utama dalam mencetak gol. Melihat fakta-fakta tersebut, mendatangkan Diego Lainez bukan lagi sekedar opsi, melainkan kebutuhan mendesak bagi Persib Bandung. Jika penampilan William Barros dan Ramon Tangke tidak mengalami peningkatan, Lainez bisa menjadi kunci untuk membawa Persib kembali ke jalur kemenangan dan mempertahankan posisi kompetitif di Liga musim ini. Kalian setuju kan? Tulis di kolom komentar. Nah, ini baru super mantap Marco Top. Satu pemain muda binaan Persib siap tampil debut lawan Persebaya. Dan buat pengakuan jujur ini, wah, kira-kira siapa dia? Temukan jawabannya di sini. Winger muda potensial Persib Bandung, Zulkifli Lukmansyah, sudah siap menatap peluang debut seniornya dengan penuh semangat. Tapi dia menegaskan tak mau sekadar jadi pelengkap karena regulasi pemain U23. Zulkifli bersama Kakang Rudianto, Robby Darwis, dan beberapa talenta muda lainnya yang dipromosikan dari tim junior masuk dalam kategori pemain U23 yang wajib dimainkan minimal 45 menit di setiap laga Liga 1 musim ini. Selama ini, Kakang Rudianto menjadi sosok U23 yang paling sering dipercaya pelatih Boyan Hodak untuk tampil. Namun, pekan depan saat Persib melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-5 Super League Jumat 12 September 2025, peluang besar akan terbuka untuk Zulkifli. Pasalnya, Kakang dan Robby kemungkinan akan diistirahatkan untuk recovery setelah membela Timnas Indonesia U23 yang menghadapi Korea Selatan pada Selasa 9 September 2025. Meski begitu, Zulkifli menegaskan kalau dia ingin mendapatkan kesempatan bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tapi siap bersaing secara profesional. Saya harus bisa bersaing karena masih ada Bang Kakang Rudianto, Bang Robby Darwis, dan yang lainnya juga. Jadi saya harus tetap menunjukkan yang terbaik, ujar Zulkifli kepada laman resmi Persib. Ia menambahkan, tentunya situasi ini harus membuat saya termotivasi. Mereka juga banyak ilmu, saya harus ambil ilmu juga dari mereka dan bekerja keras bersaing sehat. Menurut kamu, apakah Zulkifli siap bersinar dan mengambil peran besar di Persib musim ini? Yuk bagikan pendapat dan dukunganmu di kolom komentar. Nama Persib Bandung sampai menggema di Belanda gara-gara pemain ini. Bahkan Boboto mungkin baru pertama kali mendengarnya. Semuanya terbongkar dari sosok pemain berinisial ER. Kok bisa? Simak fakta lengkapnya di sini. Kepindahan Eliano Reinders ke Persib Bandung menjadi sorotan besar, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tanah kelahirannya, Belanda. Media Belanda, De Standaard, menyebut keputusan ini sebagai langkah strategis dari sang gelandang yang ingin mendapatkan kesempatan bermain reguler yang sulit ia dapatkan di kompetisi Eropa. Ini bukan sekedar perpindahan klub biasa, tapi sebuah tantangan besar bagi Eliano. Persib saat ini tengah membangun tim dengan deretan bintang seperti Tom Hai, Adam Alis, dan Mark Klok. Kehadiran Eliano diharapkan mampu memperkuat lini tengah dan membantu Maung Bandung tampil lebih dominan di musim ini. Lebih jauh, media Belanda Voetbalprimeur.nl menegaskan bahwa transfer Eliano adalah transfer permanen, bukan pinjaman. Hal ini menunjukkan komitmen serius Eliano untuk membela Persib dalam jangka panjang. Bagi banyak pihak, keputusan ini terbilang berani, namun berpotensi memberi dampak besar bagi karir Eliano. Sementara itu, para boboto menyambut antusias kedatangan gelandang asal Belanda ini. Mereka percaya gaya permainan Eliano cocok dengan filosofi pelatih Bojan Hodak. Dengan pengalaman Eropa yang dimilikinya, Eliano diyakini bisa memberikan warna baru dalam transisi serangan Persib, terutama saat menghadapi lawan-lawan berat.
Tak hanya di dalam negeri, perhatian media Belanda juga menjadi bukti nyata bagaimana sepak bola Indonesia, khususnya Persib, mulai menarik perhatian di kancah internasional. Transfer ini bukan sekedar perpindahan pemain, tapi juga sinyal bahwa Super League Indonesia makin diperhitungkan di dunia sepak bola global. Top Marco Top, tetap lintas Eropa. Janji Marcelino Ferdinand usai resmi gabung ke AS Trencin setelah fokus timnas. Saya siap bawa AS Trencin ke puncak klasemen Liga Slovakia. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tebar janji manis usai resmi gabung ke AS Trencin. Dia siap mengantar AS Trencin ke puncak klasemen Liga Slovakia. Marcelino pun tidak sabar segera tampil bersama klub barunya tersebut. Kini dia masih fokus membela timnas Indonesia. 1. Marcelino Ferdinand gabung AS Trencin. Marcelino Ferdinand resmi diumumkan sebagai pemain anyar AS Trencin pada Sabtu 6 September 2025. Pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan AS Trencin dengan status pinjaman selama 1 musim dari Oxford United. Ini merupakan klub ketiga di Eropa bagi Marcelino setelah KMS Kadeinze dalam kurung Belgia dan Oxford United dalam kurung Inggris. Meski hanya menjalani masa peminjaman, pemain kelahiran Jakarta itu tak akan main-main di AS Trencin. Marcelino percaya diri kemampuannya mampu membantu AS Trencin mencapai puncak klasemen Liga Slovakia. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu menegaskan siap memberikan yang terbaik untuk AS Trencin. Kekuatan saya adalah kepercayaan diri saat menguasai bola, berlari, dan menggiring bola, kata Marcelino dikutip dari laman resmi AS Trencin Minggu dalam kurung 7 September 2025. Saya pemain tim dan saya berharap dapat membantu Tren mencapai puncak klasemen. Tujuan saya seperti yang telah saya sebutkan adalah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan tim, sambungnya. Saya ingin memberikan segalanya untuk Tren dan saya tak sabar untuk mengenal para pemain, tim manajemen, dan tentu saja para penggemar, tambah Marcelino. Perlu diketahui, AS Trencin merupakan salah satu klub yang berkompetisi di kasta teratas Liga Slovakia 2025 hingga 2026. Klub itu saat ini menempati peringkat kedua dengan koleksi 12 poin dari 6 pertandingan. AS Trencin adalah klub yang sudah 2 kali menjuarai Liga Slovakia pada 2014 hingga 2015 dan 2015 hingga 2016. Mereka juga pernah menjadi juara Piala Slovakia pada musim yang sama secara beruntun. Saat ini AS Trencin menduduki posisi kedua klasemen sementara Liga Slovakia 2025 hingga 2026. Klub berjuluk The Lions itu sudah mengumpulkan 12 poin dari 6 pertandingan awal musim ini. Wah wah wah. Erick Thohir ucapkan strategi PSSI dan pelatih-pelatih Timnas Indonesia. Gaya main Timnas Indonesia mulai diselaraskan pakai 4 back dan kuasai permainan. PSSI kini sedang berupaya untuk menyelaraskan gaya bermain antara Timnas Indonesia Senior dengan Timnas Junior. Hal ini terungkap dari pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu dalam kurung 7 September 2025. Pada kesempatan tersebut, Erick Thohir mendapatkan pertanyaan terkait nasib Gerald Vandenburg sebagai pelatih Timnas U23 Indonesia. Sebagai informasi, Timnas U23 Indonesia sedang berjuang di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Skuad Garuda Muda mendapatkan hasil mengecewakan di laga pertama setelah ditahan Laos dengan skor 0-0.
Timnas U23 Indonesia kemudian berhasil menang dengan skor 5-0 lawan Makau pada pertandingan kedua. Namun peluang Jens Raven DKK lolos ke Piala Asia U23 2026 masih kecil. Timnas U23 Indonesia wajib mengalahkan Korea Selatan pada laga terakhir untuk lolos. Sementara itu nasib Gerald Vandenburg sendiri dipastikan akan aman meski nantinya Timnas U23 Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U23 2025. Hal ini merupakan wujud usaha PSSI untuk mencoba mempertahankan keselarasan antara Timnas U23 dan Timnas Senior. Erick Thohir menjelaskan Timnas Indonesia nantinya bakal menggunakan formasi 4 back dan fokus untuk mendominasi permainan serta tampil menyerang. Pergantian pelatih ditakutkan akan membuat rencana ini terganggu. Ya, memang kita perlu yang namanya tadi pembangunan secara menyeluruh. Kalau kita lihat juga sekarang, formasi tim nasional U23 dan senior sudah mulai bermain dengan posisi 4 back. Dengan konsep penguasaan bola dan menyerang. Kalau pelatih diubah terus, nanti akhirnya konsep pembangunan formasi ke depan berubah-berubah juga, kata Erick Thohir kepada awak media. Timnas U23 Indonesia dan Timnas Indonesia mampu memperoleh hasil positif di laga terakhirnya dengan memainkan 4 back. Timnas U23 Indonesia sanggup mengalahkan Makau dengan skor 5-0. Kala itu Timnas U23 Indonesia memainkan 4 back yakni Alvarez Buffon, Kakang Rudianto, Dion Marks, dan Frankie Mesa. Di sisi lain, Timnas Indonesia sukses menumbangkan Taiwan dengan skor 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (5 September 2025). Patrick Kluivert memainkan 4 back yakni Yakob Sayuri, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Shaina Patinama.